Barat dikabarkan tengah menyiapkan strategi pertahanan baru untuk Ukraina. Strategi itu termasuk kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian hingga brigade Eropa yang didukung Amerika Serikat. Rusia jelas menolak wacana ini dan menilai rencana itu hanya memperkuat alasan Moskwa melancarkan invasi ke Ukraina sejak 2022 lalu. Jika benar-benar direalisasikan, langkah ini dikhawatirkan bisa memicu perang langsung antara Rusia dan NATO. Lantas, negara NATO mana yang paling siap menghadapi Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut Financial Times, Sekutu Barat Ukraina tengah menyiapkan rencana pertahanan 3 lapis untuk menjamin keamanan Kiev. Rencana itu meliputi pembentukan zona demilitarisasi yang diawasi pasukan penjaga perdamaian dari negara netral, dilanjutkan pasukan Ukraina terlatih NATO yang menjaga perbatasan, serta pasukan pencegah Eropa dengan dukungan AS sebagai garis pertahanan terakhir. Kepala Staf Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, menyebut pembahasan itu mencakup 4 hingga 5 brigade Eropa di lapangan, ditambah dukungan strategis dari AS. Atas wacana ini, Kremlin pada Rabu 27 Agustus 2025 kembali menegaskan penolakannya terhadap kemungkinan pengerahan pasukan Eropa di Ukraina. Juru bicara Dmitry Peskov mengatakan upaya Moskwa mencegah kehadiran militer NATO di negara itu merupakan salah satu alasan utama dimulainya invasi ke Ukraina pada 2022. Peskov juga menegaskan kembali penolakan Rusia atas rencana tersebut dengan alasan sebagian besar militer Eropa merupakan anggota NATO. Собственно, не существует европейских военных. Существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО. В самом начале именно продвижение военной инфраструктуры НАТО и инфильтрация этой военной инфраструктуры в Украину, это можно, наверное, назвать среди первопричин вот той конфликтной ситуации, которая возникла. Поэтому мы относимся негативно к этим обсуждениям. Jurnal berjudul Who in NATO is Ready for War karya Curtis L. Fox yang diterbitkan dalam Military Review edisi Juli hingga Agustus 2024 telah membahas kesiapan negara-negara anggota NATO menghadapi potensi perang besar melawan Rusia. Latar belakang tulisan ini berangkat dari invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 yang melibatkan hampir 200.000 pasukan darat dan menjadi guncangan besar bagi keamanan Eropa. Invasi tersebut tidak hanya menyingkap kekuatan militer Rusia, tetapi juga memaksa negara-negara NATO untuk meninjau kembali kapasitas mereka dalam menghadapi ancaman militer langsung. Fox menekankan pertanyaan penting saat ini bukan hanya bagaimana Ukraina bertahan, tetapi juga sejauh mana NATO siap apabila konflik meluas. Penulis pun menyoroti kondisi masing-masing negara anggota NATO yang dianggap sebagai pilar utama di Eropa. Jerman misalnya menghadapi masalah serius dalam kesiapan militernya. Bundeswehr atau Angkatan Bersenjata Jerman mengalami penurunan kapasitas sejak penghapusan wajib militer pada 2011. Dengan jumlah pasukan darat yang jauh berkurang, ditambah masalah peralatan usang dan minimnya kesiapan logistik, Jerman hanya mampu mengerahkan 1 brigade dalam waktu lebih dari sebulan. Walaupun Kanselir Olaf Scholz telah mengumumkan program modernisasi militer senilai 100 miliar euro atau sekitar 1,91 kuadriliun rupiah pasca invasi Rusia, Fox menilai kemajuan yang dicapai masih lambat dan cenderung terhambat birokrasi. Berbeda dengan Jerman, Prancis relatif menunjukkan kemampuan tempur yang lebih baik. Angkatan Darat Prancis memiliki pengalaman panjang dalam operasi militer luar negeri, terutama di Afrika melalui operasi di Sahel, Republik Afrika Tengah, dan bekas koloni lainnya. Hal ini membuktikan kemampuan ekspedisi yang nyata, sesuatu yang jarang dimiliki negara Eropa lain. Prancis dapat mengerahkan 2 batalion gabungan dalam waktu seminggu dan 1 brigade lengkap dalam waktu sekitar sebulan. Namun kemampuan ini juga disertai kelemahan. Banyak kendaraan tempur Prancis yang berusia tua, sementara intensitas operasi luar negeri selama lebih dari 1 dekade menyebabkan berkurangnya anggaran untuk pelatihan dan pemeliharaan. Sehingga, meskipun memiliki pengalaman operasional yang luas, kekuatan tempur Prancis bisa terkendala apabila menghadapi perang besar dengan musuh setara seperti Rusia. Sementara Inggris menempati posisi unik dalam lanskap NATO. Meskipun ukuran tentaranya menyusut hingga sekitar 76.000 personel reguler, tingkat kesiapan tempur dan logistiknya lebih unggul dibanding sebagian besar sekutu Eropa. Inggris masih mempertahankan brigade reaksi cepat yaitu 16 Air Assault Brigade
yang dapat dikerahkan hanya dalam hitungan hari dengan dukungan helikopter serang Apache dan Wildcat. Lebih jauh, Inggris adalah satu-satunya kekuatan Eropa yang memiliki kemampuan transportasi udara strategis mandiri melalui armada pesawat angkut C-17. Hal ini berarti ketika pasukan Inggris sudah ditempatkan di medan tempur, mereka mampu mempertahankan keberlangsungan operasi tanpa terlalu bergantung pada AS atau NATO. Meski demikian, ukuran kecil Angkatan Darat Inggris tetap membatasi skala keterlibatannya dalam perang besar. Kemudian Polandia menjadi sorotan utama dalam jurnal Fox sebagai calon andalan utama NATO di Eropa. Dengan sejarah panjang konflik melawan tetangga besar seperti Rusia dan Jerman, Polandia sangat serius dalam memperkuat angkatan daratnya. Pemerintah Polandia menargetkan ekspansi hingga 6 divisi mekanis, didukung akuisisi ratusan tank modern seperti Abrams dari AS dan K2 Black Panther dari Korea Selatan. Selain itu, Polandia juga memesan sistem artileri HIMARS dan K239 Chunmo dari Korsel yang memperlihatkan orientasi pada peperangan modern berintensitas tinggi. Namun, tantangan utama Polandia bukanlah kemauan politik atau strategi, melainkan keterbatasan ekonomi. Dengan ekonomi yang lebih kecil dibanding Jerman, Perancis, atau Inggris, pengeluaran militer Polandia yang tinggi menimbulkan pertanyaan apakah dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Selain mereka, Turkiye sebagai negara dengan angkatan darat terbesar kedua di NATO setelah AS juga memiliki peran penting. Dengan sekitar 400.000 pasukan aktif, Turkiye memiliki struktur militer yang besar dan berpengalaman, serta terbukti mampu menjalankan operasi di luar negeri seperti di Suriah, Libya, dan Kaukasus. Akan tetapi lokasi geografisnya dan tantangan logistik membuat proyeksi kekuatan berat Turkiye ke Eropa Timur menjadi tidak mudah. Walaupun mampu menguasai kawasan Kaukasus, belum tentu Turkiye bisa cepat mengirimkan divisi besar untuk membantu sekutu NATO di Eropa. Italia berada di posisi menengah. Angkatan daratnya memiliki 10 brigade operasional, termasuk unit infanteri ringan, mekanis, dan lapis baja. Modernisasi sedang berlangsung, seperti pembelian HIMARS dan tank Leopard A8, serta pengembangan kendaraan tempur baru. Italia diperkirakan dapat mengerahkan 1 batalion dalam waktu seminggu dan 1 brigade dalam waktu sebulan. Namun seperti Perancis dan Inggris, kapasitas Italia juga terbatas pada skala ekspedisi, bukan perang besar berlarut-larut. Selain negara-negara besar, Fox juga membahas anggota NATO yang lebih kecil seperti Portugal, Kroasia, Slovakia, dan negara-negara Baltik. Sebagian besar dari mereka hanya dapat menyumbang pasukan ringan berukuran batalion dan bergantung pada logistik serta transportasi dari anggota NATO besar. Estonia dan Latvia bahkan secara terbuka mengandalkan strategi perang gerilya apabila terjadi invasi Rusia, mengingat kecilnya kapasitas tempur konvensional mereka. Negara-negara Nordik juga memiliki peran terbatas. Norwegia dan Swedia masih dalam proses penguatan. Sementara Finlandia, meskipun bisa memobilisasi hingga 180.000 prajurit, lebih difokuskan pada pertahanan teritorial ketimbang proyeksi kekuatan ke luar negeri. Untuk membandingkan, Fox menyoroti kekuatan darat Rusia. Pada 2024, jumlah pasukan darat Rusia di Ukraina dan wilayah pendudukan mencapai sekitar 470.000 orang, jumlah yang jauh melampaui kemampuan gabungan negara-negara besar NATO di Eropa jika dikumpulkan tanpa AS. Walaupun Rusia menghadapi banyak kelemahan seperti buruknya logistik, rendahnya kualitas perwira menengah, dan kerugian besar dalam invasi awal, mereka menunjukkan kemampuan adaptasi dengan membagi unit menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih fleksibel dan tetap efektif dalam menciptakan tekanan berkelanjutan terhadap Ukraina. Dengan demikian, meskipun NATO memiliki keunggulan teknologi, disiplin, dan dukungan udara, kekuatan darat Rusia masih menjadi tantangan yang sangat serius. Eropa tanpa AS tidak memiliki cukup kekuatan darat untuk menghadapi Rusia. Hanya Polandia yang secara aktif memperluas kapasitas militernya ke arah perang darat skala besar. Oleh karena itu, Fox menekankan NATO harus meningkatkan modernisasi militer Eropa, memperkuat integrasi logistik dan transportasi, serta membangun kesiapan menghadapi konflik konvensional besar. Dengan kata lain, selama ketergantungan pada AS masih tinggi, NATO di Eropa belum bisa sepenuhnya mandiri dalam menghadapi ancaman Rusia. Simak terus informasi-informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.